Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, saya Ahmad Faril Fauzi. Mungkin teman-teman yang mengambil mata kuliah evaluasi proyek dan praktikum di mata kuliah tersebut nanti akan bertemu saya. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang apa itu benefit cost analysis yang kemarin mungkin sudah saya jelaskan secara langsung mengenai apa sih itu benefit cost analysis. Mungkin saya review ulang bahwa benefit cost analysis ini merupakan salah satu metode untuk mengetahui apa namanya posisi atau mungkin perusahaan, proyek atau usaha itu berada di posisi mana dalam beberapa tahun tertentu, di mana benefit cost analysis ini tujuannya adalah untuk mengetahui suatu usaha, proyek atau perusahaan tersebut itu berjalan layak atau tidak, kurang lebih seperti itu. Nah, beberapa manfaat dari penerapan benefit cost analysis itu pada perusahaan berguna untuk mendukung pembuatan keputusan-keputusan, terus kemudian membantu investor juga dalam melaksanakan pemilihan atau penentuan keputusan perusahaan ini layak atau tidak untuk didanai oleh investor, kurang lebih seperti itu. Mungkin langsung saja ke contoh ya, misalkan, oh ya sebelumnya ini adalah rumus atau cara menentukan NPV atau net present value. Net present value itu adalah nilai posisi keuntungan dan posisi benefit dan cost itu dikurangi, maka hasilnya itu adalah net atau istilah bahasa Jawanya itu pase piro kayak gitu teman-teman. Nah itu seperti ini rumusnya di mana sigma ketika I atau suku bunga tertentu kemudian dikali dengan C, nilai C, dan CF itu apa namanya biaya biaya CFT itu biaya tiap tahunnya, kemudian CF0 itu adalah biaya investasi di awal, kurang lebih seperti itu. Dengan kaidah keputusan di mana NPV apabila ketemu lebih besar dari 0, maka proyek tersebut itu menguntungkan dan layak dilaksanakan. Sedangkan NPV kurang dari 0 adalah proyek tersebut merugikan dan sebaiknya tidak dijalankan. Kemudian ada NPV 0 sama dengan 0, maka proyek ini tidak menghasilkan apapun secara finansial dan tidak merugikan apapun. Sehingga proyek ini itu biasanya hanya menghabiskan biaya operasional saja tanpa menghasilkan keuntungan secara finansial, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini langsung ke contoh di mana seorang merencanakan suatu membangun sebuah industri keripik tempe. Untuk mendirikan industri tersebut membutuhkan investasi sebesar 30 juta rupiah yang akan dialokasikan selama 1 tahun di tahun pertama. Kemudian kegiatan tahun berjalan selama 1 tahun pembangunan konstruksi di tahun pertama. Maksud saya kedua, kalau di dalam tabel mungkin 30 juta investasi itu di tahun ke-0, kemudian pada tahun pertama itu proses pembangunan tidak mengeluarkan biaya dan menghasilkan apapun, 000, kurang lebih seperti itu. Kemudian jumlah biaya operasional dan pemeliharaan berdasarkan rekapitulasi dari berbagai biaya pada tahun pertama berjalan, tahun ketiga maksudnya, maksud saya tahun kedua, itu menghabiskan biaya 10 juta pada tahun pertama,
dan tahun-tahun berikutnya disajikan di dalam tabel. 10 juta, kemudian tahun selanjutnya 12 juta, selanjutnya 13, selanjutnya 14, dan seterusnya. Kemudian kegiatan produksi dimulai pada tahun pertama, itu berhasil mendapatkan penghasilan sebesar 20 juta, dan tahun-tahun berikutnya disajikan pada tabel di bawah. Jadi tahun pertama itu menghasilkan penghasilan sebesar 20 juta, kemudian selanjutnya 24 juta, selanjutnya 28 juta, dan seterusnya. Nah, itu begitu. Sehingga ada penyusunan tabel di mana ada tahun, kemudian biaya investasi yang 30 juta tadi ditaruh di biaya investasi, kemudian biaya variabel yang 10 juta dan tahun berikutnya itu masuk di biaya variabel, ada total cost. Nanti di sini adalah kolom di mana jumlah dari biaya tetap atau investasi dan jumlah biaya variabel atau biaya operasional tadi dijumlahkan, disebut dengan biaya total cost atau operasional manajemen. Itu seperti itu. Kemudian ada TR, total revenue, total pendapatan atau benefit, itu dimasukkan ke dalam sini. Kemudian keuntungan, keuntungan adalah posisi net benefit dari suatu perusahaan. Ini itu merupakan kolom di mana hasil pengurangan antara TR atau pendapatan seluruhnya dikurangi dengan total cost, sehingga dimasukkan ke dalam kolom benefit. Kemudian diskon faktor. Diskon faktor adalah suku bunga yang berlaku dalam soal ini, yang berlaku adalah 15%, maka diskon faktor yang digunakan adalah 15%. Nanti rumusnya saya jelaskan sesuai dengan rumus ini, sesuai dengan present value. Kemudian ada present value. Present value adalah nilai net atau keuntungan dikali dengan diskon faktor. Nanti hasilnya berapa dimasukkan pada kolom ini. Mungkin langsung saja kita masuk ke Excel, teman-teman. Nah, ini dia. Kita kita hapus terlebih dahulu semuanya. Kita jelaskan dari awal. Sorry, salah. Hapus. Yang ini harusnya sama ini. Oke. Kemudian diskon faktor dan semuanya. Oke, kita mulai dari awal. Sesuai dengan tabel tadi, ada tahun, biaya tetap, biaya variabel, total cost, kemudian TR, total pendapatan, kemudian net benefit atau keuntungan, diskon faktor, kemudian di sini ada nilai present value, di mana NB dikalikan DF atau net benefit, keuntungan dikalikan dengan diskon faktor. Oke, kita mulai dari sini. Yang pertama adalah total cost. Jadi kita jumlahkan antara biaya variabel dan biaya tetapnya berapa. Maka kita masukkan rumusnya sama dengan teman-teman klik biaya investasi yang pada kolom baris 1, kemudian masukkan simbol kali atau bintang dengan biaya variabel. Nah, kemudian tekan enter. Selesai, teman-teman. Kemudian teman-teman tinggal tarik garis seperti ini, atau juga kok dikali, sorry, dijumlah, teman-teman. Nah, seperti ini. Tinggal tarik garis seperti ini. Atau teman-teman juga bisa melakukan klik 2 kali seperti ini.
Nah, itu seperti itu. Cuman kalau klik 2 kali nanti sampai bawah. Gitu. Mungkin ditarik saja ya, biar rapi. Nah, itu seperti itu. Kemudian yang kedua, kita mencari net benefit atau keuntungan. Di mana ini itu pengurangan antara TR dikurangi dengan total cost atau OM. Maka teman-teman tinggal masukkan saja sama dengan kemudian klik pada TR pada baris yang pertama dikurangi dengan total cost. Kemudian tekan enter, ketemu jawabannya. Kemudian tinggal tarik garis. Nah, itu seperti itu. Kemudian diskon faktor. Diskon faktor ini rumusnya adalah, langsung saya tulis saja biar nggak lupa, 1 per sorry, saya lupa. Coba saya cek dulu ya di sini. Jadi rumusnya adalah 1 per 1 plus I pangkat apa namanya tahunnya berapa tahun gitu. Maka sama dengan 1 per 1 kurung buka ya, 1 plus I itu 15%, kita tulis saja 15% seperti ini, atau pakai 0, sorry 15 juga boleh, tapi saya biasanya pakai 15% gitu aja, sama aja. Kemudian pangkat itu begini simbolnya. Nah, terus klik pada tahunnya, pangkat lama investasinya. Jadi nanti tinggal ditarik garis saja, nanti sudah ketemu. Kemudian tekan enter. Nah, jawabannya 1. Nah, ini tinggal tarik garis saja, sudah ketemu diskon faktornya. Nah, itu seperti itu. Terus kemudian selanjutnya ada present value. Nilai present value setiap tahunnya itu berapa? Setiap tahun, maka sama dengan net benefit dikali dengan diskon faktor yang ini. Kemudian tekan enter. Nah, selanjutnya kita tarik garis seperti ini. Nah, sudah ketemu present value pada setiap tahunnya, pada tahun ke-0 berapa, tahun ke-1 berapa, kedua berapa, ini semuanya adalah net present value pengurangan. Jadi net present value setiap tahunnya. Setiap tahun pertama itu berapa, tahun kedua berapa. Nah, yang ditanyakan pada soal ini adalah selama 10 tahun, teman-teman. Jadi, teman-teman jumlahkan semuanya ini. Sebenarnya sudah kelihatan di sini. 36,514. Itu sudah kelihatan. Jadi, mungkin kita tulis saja di sini jumlahnya, net present value-nya adalah sum. Kemudian tekan, ini kan sudah muncul, teman-teman. Boleh teman-teman klik saja atau di tab. Kemudian klik tahan mulai dari kolom tahun pertama hingga tahun terakhir, kemudian tekan enter. Jawabannya adalah 36514,088. Sehingga net present value-nya industri keripik tempe selama 10 tahun tadi itu nilainya 36.514.000 sekian rupiah. Nah, itu seperti itu. Kemudian teman-teman kita interpretasikan, saya gabungkan di sini saja. Sorry, salah.
Nah, kita ganti dengan NPV sesuai warna ini saja mungkin ya. Kita ganti teman-teman bahwa mendapatkan nilai NPV sebesar 36.514,088. Nah, seperti ini interpretasinya. Sehingga berdasarkan kaidah keputusan yang ini tadi, ketika NPV lebih dari 0 atau 1, 2, 3, dan seterusnya, yang penting di atas 0, maka proyek tersebut dikatakan layak atau proyek tersebut itu menghasilkan keuntungan, teman-teman. Nah, itu seperti itu. Sehingga berdasarkan hasil analisis benefit cost dapat diketahui bahwa industri keripik tempe tersebut menghasilkan nilai net present value sebesar 36.514,088. Maka proyek atau industri tersebut dikatakan layak atau dapat dilanjutkan. Wah, keren sekali teman-teman. Jadi pada 10 tahun yang akan datang kurang lebih menghasilkan 36.514.000 rupiah ke industri keripik tempenya. Itu seperti itu. Kemudian mungkin saya lanjutkan pada analisis gross kalian ya teman-teman. Gross, net, dan IRR. IRR di sini. Oke, saya hapus dulu. Karena ini nanti sekalian. Jadi, saya tambahkan, di dalam melihat kelayakan usaha, itu tidak hanya dari perspektif net present value saja, tapi ada perspektif yang lain seperti gross benefit cost, kemudian net benefit cost, IRR. Mungkin saya jelaskan terlebih dahulu apa itu gross, apa itu net, dan apa itu IRR. Penjelasannya di buku panduan TM keempat. Nah, ini jadi teman-teman lihat dulu pengertiannya. Gross adalah perbandingan benefit dan cost secara keseluruhan atau kotor. Jadi semuanya itu dibandingkan. Jadi B per C itu dibagi gitu. Jadi perbandingan antara benefit dan cost itu secara langsung, secara kotor. Rumusnya seperti ini. Nah, itu seperti itu. Kemudian ada net BC, net benefit cost ratio. Jadi kalau tadi itu gross ratio, kalau ini net. Jadi di sini tuh teman-teman membandingkan antara cash flow yang positif dan negatif. Maksudnya positif dan negatif itu apa? Maka apa namanya, pada net itu yang nilainya positif itu dianggap dikelompokkan jadi satu, dijumlahkan, kemudian ada yang nilainya negatif. Yang nilainya negatif itu dikelompokkan. Nah, kemudian dari pengelompokan tersebut yang benefit jumlahnya berapa, yang cost jumlahnya berapa, terus kemudian dibagi. Itu namanya net. Nah, itu dulu perbedaan dari cost dan net yang teman-teman harus ketahui. Dan ada kaidah keputusannya juga atau kriteria investasinya, di mana kalau sama patokannya adalah kalau tadi net itu 0, kalau di
gross dan net itu satu. Nah, di sini ketika gross benefit cost lebih dari satu, artinya usaha tersebut layak. Kalau di NPV tadi itu 0, kalau di sini itu 1, kaidah keputusannya. Jadi kalau lebih dari satu baru dikatakan usaha tersebut itu layak. Ketika kurang dari satu, maka usaha tersebut itu dikatakan tidak layak atau tidak dapat dilanjutkan. Kemudian kalau sama dengan satu, maka proyek tersebut itu sama dengan BEP atau impas, teman-teman. Kemudian sama di net juga seperti itu, kurang lebih kaidah keputusannya juga sama. Kemudian kita pindah ke IRR. IRR kalau di sini pengertiannya adalah tingkat diskon rate atau suku bunga yang berlaku yang menghasilkan NPV 0, teman-teman. Jadi gampangannya adalah suku bunga berapa sih yang menghasilkan NPV 0. Nah, itulah yang disebut dengan IRR. Internal Rate of Return. Nah, itu seperti itu. Jadi pada suatu perusahaan internal, perusahaan kita sendiri, itu pada bunga berapa sih untuk menghasilkan return terkecil atau return yang 0 itu berapa. Itu fungsinya untuk mengetahui itu saja. Nah, kaidah keputusannya adalah di mana IRR lebih besar dari SOCC atau suku bunga yang berlaku di bank pada soal biasanya. Kalau tadi kan 15%. Nah, ketika IRR-nya itu lebih besar dari 15%, maka proyek tersebut dikatakan layak. Ketika sama dengan 15% disebut BEP, ketika kurang dari 15%, maka dikatakan tidak layak, teman-teman. Itu IRR. Mungkin itu saja penjelasannya. Kemudian secara teknis kita bahas di sini. Jadi kita cari dulu nilai pada gross benefit cost itu, kita cari dulu nilai cost di sini, cost yang ini dikali dengan DF. Kalau di net present value kan netnya yang dikalikan dengan DF. Kalau di gross itu cost-nya. Perbedaannya di situ. Jadi langsung saja kita kalikan cost dikali dengan DF-nya, teman-teman. 15%, enter. Kemudian teman-teman tinggal tarik. Nah, itu nanti secara keseluruhan dibandingkan. Sama di benefit di TR, ya teman-teman. Jangan sampai cari yang ini ya. Karena kalau ini itu punyanya present value, punyanya net present value. Sedangkan kalau gross, ya kita pakai yang awalnya, sebelumnya net itu. Kita klik dulu, dikali dengan DF. Kita tarik. Nah, yang dimaksud gross itu apa? Ya perbandingan antara ini loh, jumlah ini loh. Sigma ini. Kita tulis. Dan yang di atas itu B, teman-teman. Karena benefit per cost. Gross BC, net BC. Jadi benefitnya yang terlebih dahulu. Dibagi dengan cost. Enter. Jawabannya adalah 1,4. Teman-teman. Nah, kaidah keputusannya adalah ketika 1,4. 1,4 kan sudah di atas dari 1 ya. Jadi kan ada 1, ada
kira-kira kurang lebih ada 0, ada 1 pas itu dikatakan BIP apa namanya? BIP kalau di bawah 1 dikatakan tidak layak. Sedangkan di sini ini sudah apa namanya? Sudah terlihat growth-nya bahwa 1,4. Maka berdasarkan hasil keputusan, berdasarkan hasil analisis benefit cost dapat diketahui bahwa industri keripik tempe tersebut menghasilkan nilai gross benefit cost sebesar 1,41%. Maka proyek atau industri tersebut dikatakan layak atau dapat dilanjutkan. Itu seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah net. Net adalah jumlah apa namanya? Kalau di sini yang dilihat kembali lagi di net benefit cost di sini teman-teman. Kalau gross itu di awalnya di total biaya di sini sama TR. Kalau di gross, kalau di net kembali lagi di net benefit. Teman-teman jumlahkan, jadi sum ya. Yang positif, kita lihat di sini kan kelihatan ya, yang positif berapa, yang negatif berapa. Teman-teman jumlahkan yang positif, berarti hanya ini saja. Kemudian tekan enter. Kemudian ada yang negatif. Yang negatif sama dengan ya ini top. Nah, minus 3.000. Sehingga berapa sih? Nah, itu teman-teman hitung yang benefit dulu, yang positif dibagi dengan cost. Dibagi dengan yang minus. Hasilnya 5 kok minus ya. Ini ada yang salah sepertinya. Oke, ini biarin saja. Oh, oke. Oke. Jadi salah teman-teman. Yang dimasukkan yang ini. Saya salah masukkan, sorry. Nah, ini pindah ke sini. Oke, pindah ke sini. Nah, oh sebenarnya gini teman-teman. Kenapa kok hasilnya minus? Ini tuh belum dimutlakkan. Jadi kan kalau positif dikali negatif itu kan hasilnya minus. Nah, harusnya di sini tuh nggak ada net yang hasilnya minus, teman-teman. Jadi ini tuh apa namanya? Teman-teman harus ganti apa namanya? Ininya menjadi positif. Gimana caranya? Ini diabsolutkan. Jadi ABS. Nah, hasilnya positif. Itu seperti itu. Karena dalam apa namanya? Kan nggak mungkin toh suatu perusahaan itu apa namanya? Ya mungkin saja, tapi kalau sudah net present value-nya ini positif, nggak mungkin net benefit cost-nya itu juga nggak positif. Jadi harusnya positif.
Nah, ini lupa tadi belum diabsolutkan karena di sini posisinya itu harusnya 3.000 gitu saja, tidak minus. Itu begitu. Ya, karena Excel ini cukup teliti ya teman-teman. Kalau di sini minus ya keluarnya di sini minus. Nah, di sini harus dimutlakkan, diabsolutkan jadi positif. Itu seperti itu. Oke, lanjut ke kaidah keputusan sehingga pada net benefit cost berdasarkan hasil analisisnya dapat diketahui bahwa industri keripik tempe tersebut menghasilkan nilai net benefit cost sebesar 2,21%, ya, benar ya. Maka proyek tersebut atau industri tersebut dikatakan layak atau dapat dilanjutkan. Saya kira seperti itu di net benefit per cost. Selanjutnya IRR. Ini kok kuning kabeh. Oke. Oke. Di IRR, teman-teman, IRR adalah sesuai pengertiannya tadi, IRR itu mencari net present value yang ketemu 0. Nah, dalam rumusnya ini kan nggak mungkin tuh ada langsung NPV yang ketemu 0 gitu. Maka rumusnya adalah IRR di mana I1 adalah suku bunga yang menghasilkan NPV 1, kemudian ada I2 atau diskon rate yang menghasilkan NPV 2. Kenapa sih pakai 2 NPV dan 2 diskon rate? Karena nanti itu pada perhitungannya tidak mungkin ketemu ada langsung ketemu 0. Pasti ada NPV yang pada diskon faktor tertentu itu tidak dapat menghasilkan 0. Jarang sekali. Nah, itu seperti itu. Maka cara menghitungnya itu kita pakai NPV yang positif. Kemudian yang kedua adalah NPV yang negatif. Nah, itu nanti kita dapat mencari rata-rata atau suku bunga yang menghasilkan 0 atau NPV yang 0. Itu seperti itu. Makanya rumusnya adalah I1 ditambah NPV 1 positif dibagi dengan NPV positif dikurangi NPV negatif. Ini kebalik. Oh iya, ini benar karena nanti dikurangi apa namanya? Dikurangi minus. Kemudian dikali dengan I2 min I1. Suku bunga yang besar dikurangi suku bunga yang kecil. Oke, teknisnya adalah kita coba langsung. Jadi mencari NPV satu-satu gini, teman-teman. Mungkin capek ya, teman-teman. Karena kita harus mengubah ini diskon faktornya 11,15%, diganti 16%, kemudian 17%. Nah, itu teman-teman boleh pakai cara seperti itu. Tapi ada cara yang sebenarnya cukup efektif dan efisien dan saya temukan di Excel. Jadi teman-teman tinggal ini ya, susun dulu diskon rate-nya, diskon faktornya, mulai dari 15 sampai ya nanti ketemu 0, ketemu minusnya itu di berapa. Itu seperti itu. Nah, ini kebetulan sampai 34%. Kalau tidak salah di 34% baru ketemu minus, teman-teman. Oke, lanjut saya jelaskan. Yang pertama, teman-teman pakai rumus ini, teman-teman. Sama dengan NPV. Kemudian tab rate-nya teman-teman klik 15%. Ya, NPV semoga teman-teman kelihatan ya. Saya pelan-pelan di sini NPV dikali dengan rate, kemudian di sini pakai titik koma, teman-teman. Kalau Excel-nya teman-teman pakai koma ya pakai koma. Kalau di sini pakai titik koma. Value 1. Jadi value 1. Nah, di sini di Excel itu rumusnya adalah yang sudah dipatenkan NPV itu value-nya mulai dari yang tahun pertama. Jadi yang biaya investasi itu
Excel tidak memahami atau harus dimasukkan secara manual. Itu seperti itu. Maka di sini kan makanya value 1, value 2, value 3. Maksudnya adalah biaya variabel atau biaya operasional sejak tahun pertama hingga tahun terakhir. Nah, kita lihat di sini tahun pertamanya adalah kita pakai yang net ya teman-teman, jangan pakai yang lain. 0. Tinggal tarik garis saja sampai tahun terakhir. Enter. Tidak sama ya teman-teman. Tidak sama karena ini belum dikurangi dengan yang ini. Jadi jangan dikurangi karena di sini sudah positif, sudah minus. Kita pakai plus saja. Nah, hasilnya 36514 sama. Mungkin beda di koma saja. Nah, itu seperti itu. Nah, teman-teman tinggal menarik garis sesuai seperti yang tadi. Cuman ada cumannya di sini. Teman-teman harus paham bahwa ketika ini ditarik garis, maka teman-teman yang di sini yang di blok tadi nanti juga geser ke bawah. Maka saya sarankan teman-teman harus memagari atau apa ya bahasanya, menetapkan, yes gampangnya memagari gitu loh. Nah, yang dipagari yang mana? Yang ini kan enggak ya, karena nanti sesuai ini kalau digeser maka ganti yang ini. Yang dipagari yang ini. Caranya tekan F4. Nah, kalau misalkan tidak muncul seperti ini, maka teman-teman nekannya harus barengan dengan Fn. Kemudian ini juga sama, Fn, F4. Dan F4-nya sendiri. Itu juga dipagari biar tidak berubah. Nah, itu enter, tetap sama kok jawabannya. Cuman ketika digeser ini nanti, dia itu tidak berubah, teman-teman. Nah, ini loh yang saya maksudkan. P5, P4, tapi tidak dengan F5 dan F14-nya tidak berubah. Yang ini F5 dan F14-nya tidak berubah, dan ini juga tidak berubah. Itu seperti itu. Kemudian yang ini kok enggak keluar ya? Nah, ini hasilnya keluar minusnya. Sehingga ini yang kita pakai nanti. Oke, saya kasih warna yang berbeda. Saya tebalkan sekalian. Nah, maka ini loh nanti yang kita pakai apa namanya? Dalam dimasukkan dalam rumus tadi ini. Nah, oke. Ini sudah muncul, tapi saya coba ulang ke teman-teman. Oke. Jadi rumusnya tadi I1. I1 itu 33 ini. Ya, ditambah buka kurung teman-teman. NPV 1 ya. Sorry. Ini nanti biar enak teman-teman ke sini. Sama dengan I1 tambah kurung buka ditambah atau apa ya? Sorry. Iya, ditambah berarti. Ditambah NPV 1 per buka kurung lagi NPV 1 min NPV 2 kurung tutup dikali dengan I2, sorry,
di sini nanti pengurangan, maka harus buka kurung juga. Nah, dikurangi NBP2. Nah, ini ada yang salah teman-teman. Saya teliti terlebih dahulu sebentar. Nah, di sini itu kurang kurungnya teman-teman. Ini juga. Nah, hasilnya 33%. 33,24%. Itu IRR-nya teman-teman. Sehingga kaidah keputusannya seperti apa IRR? Berdasarkan hasil analisis benefit cost, kok masih 24 ya? Sorry, ini hasil perhitungan semalam. Nah, itu menghasilkan IRR, nilai IRR sebesar 33% yang lebih besar dari suku bunga yang berlaku, yakni 15%. Maka proyek industri tersebut dikatakan layak atau dapat dilanjutkan. Kurang tahu lagi kayaknya. Nah, itu seperti itu. Nah, sebenarnya ada rumus IRR yang paling cepat juga, teman-teman. Di sini rumusnya. Oke, saya kasih tahu ya. Ini buat bonus buat teman-teman. Buat memastikan kalau rumus ini tadi itu cara masukkannya sudah benar rumus yang di sini tadi. Ya, kan panjang ini tadi. Tuh, kan. Nah, di Excel itu kalau sudah tersusun rapi seperti ini, itu bisa lebih cepat cara menghitung IRR-nya. Seperti apa? Ya, sama dengan IRR. Value-nya dimasukkan. Value-nya yang mana? Yang net tadi. Nah, ketemu 33%. Sama. Nah, ini cuma selisih koma aja, tapi kurang lebih sama. Nah, itu seperti itu. Mungkin sekian video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dalam proses pembelajaran pada praktikum. Secara teknis menghitungnya seperti apa. Mungkin sekian dari saya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.